Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Anggraini Retnowardani, NIM 201610009. Di sini saya akan presentasikan tema sejarah perkembangan olahraga kuno Romawi, yaitu gulat. Perkembangan gulat. Gulat adalah kontak fisik antara dua orang di masa salah seseorang penggulat harus menjelaskan aturan dan mengontrol musuh mereka. Teknik fisik yang ditunjukkan dalam gulat adalah John leg, cheat fitting, graption hold, dan leverage. Teknik ini dapat menyebabkan luka yang serius. Gulat adalah salah satu dari cabang olahraga atau cabur bela diri yang saling berhadapan dengan menggunakan anggota tubuh tertentu adalah lengan dan kaki untuk menyerang lawan ataupun bertahan. Terdapat dua kategori dalam pertandingan olahraga gulat, yaitu freestyle atau gaya bebas dan Greco-Roman atau gaya redo. Gulat identik dengan dua orang yang saling berhadapan dan bertujuan untuk menghalangkan lawannya dengan teknik menarik, menendang, membanting, menjegal, dan mengunci hingga punggung lawan menempel di atas matras. Sejarah gulat. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, cabang olahraga gulat telah menjadi suatu mata pelajaran di suatu sekolah di negara Cina, dan sekitar tahun 2050 sebelum Masehi, gulat juga dipelajari oleh orang-orang Mesir. Sejak Olimpiade kuno, gulat telah menjadi suatu acara pertandingan. Walaupun acara tersebut diadakan di dalam acara per tahun. Pada Olimpiade 1 tahun 1896 di Athena gulat, arena gulat gaya Yunani Romawi, menjadi suatu acara pertandingan tersebut. Pada Olimpiade ketiga tahun 1004 di St. Louis, Amerika Serikat, acara pertandingan gulat hanya untuk gaya Chartres dan Cahya-Kam saja. Sedangkan pada Olimpiade keempat tahun 1008 di Inggris mengadakan
pertandingan gulat untuk dua gaya, yaitu Yunani Romawi dan Chathes Kotkan. Peraturan gulat internasional baru diadakan pada Olimpiade X1 tahun 1936 di Blitz, Jerman. Sejak sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia sudah mengenal gulat internasional. Gulat ini dibawa oleh tentara Belanda tahun 1941 sampai 1945, sewaktu Indonesia diduduki tentara Jerman. Seni bela diri Jepang seperti judo, sumo, dan kempo masuk pula ke Indonesia, sehingga gulat secara berangsur-angsur menjadi hilang. Pada 7 Februari 1960 didirikan sebuah organisasi gulat amatir Indonesia dengan nama Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI. Pertama kali gulat dipertandingkan di PON 5 tahun 1961 di Bandung. Tahun 1962 pada Asian Games keempat di Jakarta, Indonesia menurunkan pegulat-pegulatnya secara full time, mulai dari kelas 52 kg sampai dengan 97 kg. Namun prestasi para pegulat kita belum mengembirakan di Indonesia, hanya meraih 2 medali perunggu melalui gulat mujari kelas 52 kg dan Radman Fidaus kelas 63 kg. Yang keduanya bertanding dalam gaya Yunani Romawi. Dan sejak pembentukannya tahun 1960, PGSI telah banyak melakukan kegiatan baik lokal, nasional maupun internasional. Pentingnya kekuatan. Tentu saja perlu teknik dan kekuatan di mana dinamis demi bisa menaklukkan lawan. Dalam pertandingan gulat, populasi olahraga satu ini bukan hanya menghipotensi mereka yang menyaksikan maupun juga memberikan manfaat bagi pemainnya.
Beberapa manfaat olahraga gulat diantaranya 1. Mengasah kekuatan mental. Untuk bisa memenangkan pertandingan, permainan gulat harus luar biasa fokus. Dengan demikian, mereka bisa bereaksi dengan cepat sekaligus melakukan gerakan yang terkalkulasi dalam jangka panjang. Tak heran juga penggulat menjadi orang yang fokus. Bukan hanya fungsi kognitifnya, waspada kesehatan mental juga mendapat manfaat. Mereka menjadi lebih tangguh, disiplin, dan juga percaya diri demi bisa menjadi atlet yang andal. 2. Sikap hormat terhadap lawan. Meski tujuan dari kompetisi adalah menjatuhkan lawan, namun di luar arena mereka saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang menjadi hal positif dari olahraga gulat. Bahkan meski pertandingan tidak berakhir dengan kemenangan, sekalipun pemain gulat tetap respek kepada pemain lawan. 3. Olahraga seluruh tubuh. Olahraga gulat adalah full body workout dan mengaktifkan seluruh kelompok otot. Jadi bukan hanya berfokus pada salah satu atau beberapa kelompok otot saja. Tubuh pemain gulat terus bergerak, menendang, dan menarik ke beberapa arah. Bahkan bisa jadi pemain hanya menyadari ada kinerja dari otot yang selama ini belum banyak dieksploitasi. Seluruh otot jadi seimbang, mengingat pemain gulat juga selalu rutin berlatih. 4. Jadi olahraga kardio. Bergulat juga bisa jadi aerobik cardio dengan cara seru. Detak jantung pasti menjadi lebih cepat, mengingat intensitas dari gerakannya cukup tinggi. Tidak ada lagi kata bosan saat melakukannya. Dipadukan dengan kegiatan pikiran untuk terus berlanjut, Anda bisa berolahraga hingga batas kardio tubuh masing-masing. 5. Lebih kuat. Kekuatan dan kecepatan bergerak seorang pemain gulat tentu akan menjadi makna baik. Sering
dengan kondisi berlatih. Gerakan demi gerakan cukup serta pendek dalam weightlifting akan meningkatkan kapasitas paru dan jantung sehat. Ketika bergulat, jantung bekerja keras untuk memperoleh darah dan oksigen ke otot. Tentu saja dengan cara ini, maka kekuatan dan daya tahan tubuh menjadi semakin unggul. 6. Membakar kalori. Bergulat dapat membakar kalori cukup tinggi, yaitu 4.000 kalori hanya dalam pertandingan selama 6 menit. Tinggi metabolisme juga melejit, sehingga ketika pertandingan berakhir pun tubuh masih membakar kalori. Ini berkaitan erat dengan gerakan berintensitas tinggi yang dilakukan selama melakukan olahraga gulat. 7. Gaya hidup lebih sehat. Sebagian besar pegulat juga memandukan gaya hidup sehat dalam kesehatan mereka, sebab demi bisa mempersembahkan performa maksimal. Tentu perlu menjaga pola makan dan juga menghindari kebiasaan buruk seperti minum alkohol. Mempengaruhi kekuatan. 1. Kekuatan otot. Kekuatan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk menunjang aktivitas fisik. Kerja otot yang maksimal dapat meningkatkan kemampuan kerja seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi individu dalam berolahraga. Sedangkan dengan hal ini, Djoko Irianto 2002.266 menyatakan kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan. Kekuatan kelompok menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kekuatan umum, 2. Kekuatan khusus, 3. Kekuatan eksplosif, 4. Kekuatan daya tahan, 5. Kekuatan maksimum, 6. Kekuatan absolut, dan 7. Kekuatan relatif. Otot merupakan suatu organ atau alat
memungkinkan tubuh dapat bekerja. Jika sel otot mendapat rangsangan, maka minofibril akan mendek. Dengan kata lain, sel otot akan memendekkan dirinya ke arah tertentu atau berkontraksi. Saifuddin 1997-35. Mulyono Biyakto Atmojo 2007-254 menyatakan kekuatan adalah kemampuan otot untuk menggerakkan kekuatan. 2. Kekuatan otot lengan. Kekuatan didefinisikan sebagai kemampuan persyarafan otot untuk mengatasi suatu perlawanan atau hambatan dari luar dan dalam. Adham Fadli 2006-26. Bekerja otot yang maksimal dapat meningkatkan kemampuan kerja seseorang, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi individu dalam berolahraga. Performa otot yang tinggi tersebut ditentukan oleh kekuatan dan daya tahan otot. 3. Kekuatan otot punggung. Dalam olahraga, otot punggung yang sangat besar, yang kuat dan terlatih baik memiliki peran penting yang akan mendukung performa seorang atlet. Mulyono Atmojo Biyakto 2007-254 menyatakan kelentukan punggung bagian bawah berkaitan dengan rentang gerak yang didapatkan pada perototan punggung bagian bawah. Otot-otot tendon dan ligmen cenderung untuk mempertahankan atau meningkatkan elastisitasnya melalui aktivitas pergerakan. Mereka yang fleksibel jarang atau kurang mendapatkan cedera selama melakukan kegiatan jasmani, biasanya memiliki postur yang sehat dan jarang mengalami sakit.